Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horror. Kali ini ada sebuah cerita horor dengan judul Majikan Pemuja Iblis. Di tahun 2002, Purwati mendaftarkan dirinya menjadi ART di perusahaan penyalur tenaga kerja daerah Jakarta. Di tahun tersebut, umur Purwati masih dibilang sangat belia, yaitu 15 tahun. Walaupun Purwati masih tergolong ART yang belum berpengalaman, namun dia tetap nekat untuk bekerja mengadu nasib di ibu kota. Berhari-hari Purwati berada di penampungan menanti majikan yang akan membawanya bekerja. Akhirnya penantian itu pun terjawab setelah Pak Iskandar beserta istrinya, yaitu Ibu Maljinah, bersedia membawa Purwati bekerja di rumahnya sebagai ART. Purwati lalu dibawa ke rumah majikannya itu di kawasan perumahan elit Jakarta Selatan. Setibanya di sana, seperti biasa, Purwati diajak berkeliling rumah untuk diperkenalkan dengan 3 ART lain serta anak-anak dari Pak Iskandar dan Ibu Maljinah yang bernama Revano 10 tahun, Egar 7 tahun, dan juga Melisa 5 tahun. Selama 1 minggu bekerja, tidak ada hal-hal aneh yang dia rasakan. Keluarga Pak Iskandar bisa dibilang keluarga yang ramah tamah. Ketika anak-anaknya, Sopan, dan para ART lainnya bersahabat menyambut Purwati, keadaan yang tenang itu berubah manakala Purwati diminta Pak Iskandar untuk mengurus ibundanya. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah Purwati? Seperti biasa, langsung masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi itu, Yayasan Penampungan Tenaga Kerja ART tempat Purwati tinggal didatangi beberapa orang tamu yang akan memilih calon ART. Sebenarnya pemandangan itu sudah biasa terlihat setiap hari, tapi kini yang menjadi pembeda bagi Purwati adalah dirinya ikut dipanggil oleh Ibu Fitri untuk diinterview calon majikan. "Pur, nanti kamu ikut saya ya ke ruangan. Ada calon majikan yang mau mempekerjakanmu," ucap Ibu Fitri lembut. "Nggih, baik Bu," jawab Purwati. Mendengar hal tersebut, Purwati seketika menjadi sumringah. Alhamdulillah, semoga saja calon majikanku ini baik ya Allah, gumamnya dalam hati sambil berjalan menuju ke ruang Ibu Fitri. "Assalamualaikum," sapa Purwati dari balik pintu. "Waalaikumsalam Pur, silakan masuk nih, calon majikanmu sudah menunggu," jawab Ibu Fitri mempersilahkan Purwati untuk masuk. Purwati langsung diajak bersalaman dan duduk bersama sambil ditanyakan seputar pengalaman bekerjanya oleh Pak Iskandar serta sang istri yang bernama Maljina. "Jadi begini Purwati, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Iskandar dan ini istri saya Maljina. Nah, sekarang kami mau bertanya, apa kamu sudah berpengalaman bekerja sebagai ART?" tanya lembut Pak Iskandar. Nganu Pak, saya jujur aja belum pernah berpengalaman sebagai ART, tapi insya Allah untuk pekerjaan sehari-hari seperti memasak, mencuci, setrika, dan bersih-bersih itu sudah menjadi rutinitas saya Pak saat di kampung, tutur polos Purwati. "Oh begitu ya, gak apa-apa sih kalau memang kamu belum berpengalaman kerja. Kebetulan di rumah saya sudah ada 3 ART lain yang terlebih dahulu bekerja. Mungkin mereka bisa sedikit mengajari kamu pekerjaan rumah di sana. Yang penting, kerja kamu jujur, rajin, dan cekatan," jawab Ibu Maljinah. "Gajimu per bulan sebesar 600.000. Belum termasuk bonus jika kami puas dengan kinerja kamu. Kamu tidak perlu khawatir soal makanan. Apa yang kami makan, pastilah juga kamu ikut makan.
Dan berikutnya seperti peralatan mandi dan sebagainya, kami sudah persiapkan. Jadi uang gajimu bisa utuh untuk kamu kirimkan ke kampung ataupun kamu simpan untuk tabungan kamu, terang Pak Iskandar. Seketika Purwati langsung terkesima mendengar gajinya yang saat itu bisa dibilang di atas rata-rata ART pada umumnya. Tanpa banyak bertanya-tanya dan tanpa ragu, Purwati pun menyepakati tawaran kerja tersebut, lalu segera mengemasi pakaiannya untuk pindah ke rumah Pak Iskandar. Sesampainya di rumah Pak Iskandar, Purwati dibuat terkesima dengan kemegahan rumah serta garasi mobil yang terisi oleh beberapa mobil mewah milik Pak Sutri tersebut. Ayo Pur, silakan masuk. Di dalam sudah ada Yatmi, Riri, dan Tiwi untuk mengajari kamu, ajak Ibu Maljinah sambil menepuk bahu Purwati. Iya, baik Bu. Maaf, saya sampai melamun melihat rumah Ibu, jawab lugu Purwati. Purwati langsung diajak berkeliling rumah mewah milik Pak Sutri majikannya itu, serta diperkenalkan 3 orang anaknya. Singkat cerita, selama Purwati 7 hari bekerja di sana, tidak ada kesan aneh ataupun ada hal yang mencurigakan di rumah itu. Semua pun berjalan dengan apa adanya, sampai pada akhirnya Purwati dipanggil oleh Pak Iskandar serta Ibu Maljinah untuk berbicara. Jadi, gimana Pur? Perasaan kamu bekerja di sini? Tanya Pak Iskandar basa-basi. Alhamdulillah, betah Pak. Saya kerasan sekali tinggal di rumah Bapak dan Ibu, jawab Purwati. Begini Pur, maksud kami memanggil kamu ke sini, sebenarnya kami ingin memberitahu jika besok kamu dipindahkan bekerja di rumah ibu saya. Maaf kalau terkesan mendadak, karena pengasuh ibu saya tiba-tiba pulang kampung, jelas Pak Iskandar. Belum sempat Purwati bertanya, Pak Iskandar melanjutkan. Kamu gak perlu khawatir Pur, ibu saya ini sudah benar-benar kondisinya lumpuh, bahkan tidak bisa berbicara. Untuk makan pun harus dibantu melalui selang. Tugasmu hanya memberikan makan dan obat tepat pada waktunya, mengganti pakaian atau popoknya, dan membersihkan tubuhnya 2 hari sekali. Semakin lama kamu bekerja di sana, gajimu akan kami berikan kenaikan 2 kali lipat dan uang bonus lebih dari 3 ART saya. Di sana kamu pun bebas untuk masak masakan kamu sendiri, karena ibu saya sehari-harinya sudah ada makanan khusus untuknya. Purwati kemudian menyanggupi pekerjaan tersebut dan dia segera diantar oleh Pak Tanto, supir Pak Iskandar, menuju ke rumah sang ibunda yang letaknya pun tidak jauh dari rumah Pak Iskandar. Mungkin hanya sekitar 15 menitan. Dalam perjalanannya, Pak Tanto memberikan pertanyaan yang sebenarnya agak membuat perasaan Purwati agak tidak karuan. Pur, apa kamu sudah yakin mau mengurusi Ibu Sulis? Tanya Pak Tanto tiba-tiba. Sudah Pak. Memangnya kenapa Pak kok tiba-tiba bertanya begitu? Tanya balik Purwati. Enggak kok. Cuma kalau boleh saya berpesan, kamu simpan ya nomor handphone saya. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa segera menelpon saya melalui telepon rumah di sana. Oh ya, dan lagi, jika makanan, obat-obatan, ataupun perlengkapan kebutuhan Ibu Sulis habis, kamu juga bisa segera menghubungi saya, ucap Pak Tanto. Begitu menginjakan kaki di rumah sang ibunda Pak Iskandar, seketika bulu kuduk Purwati merinding. Ada hawa lembab sekaligus tercium bau busuk menyengat di rumah besar itu. Gambaran dari rumah itu pun terkesan seperti rumah angker yang tidak terawat. Sangat berbeda suasananya dengan rumah Pak Iskandar. Nah, Purwati, ini rumahnya Ibu Sulis. Kamu ndak usah heran kalau rumah ini seperti tidak terawat.
Karena memang setiap pekerja yang ada di sini hanya berfokus untuk mengurusi Ibu Sulis saja. Sebelum saya pulang, saya akan tunjukkan dulu kamar kamu sekaligus saya mau kasih tahu dulu letak-letak tempat penyimpanan yang ada di sini. Ucap Pak Tanto sambil menunjukkan kamar Purwati, sekaligus memberi tahu perkakas peralatan untuk Ibu Sulis. Saat Purwati mengamati ruang demi ruang yang ada di rumah milik Ibu Sulis, mata Purwati tertuju dengan penampakan banyaknya daun kelor yang ditempel-tempel di sudut-sudut dinding serta di palang pintu. Pak Tanto, ini maksudnya apa? Banyak daun kelor yang ditempel di sini. Tanya Purwati penasaran. Saya nggak bisa menjelaskannya sekarang, tapi nanti saya akan kasih tahu kamu kalau memang waktunya sudah tepat. Sekarang saya mau pulang dulu. Dan ini sudah saya bawakan juga daun kelor untuk kamu simpan. Simpan daun ini di bawah bantal kamu saat kamu mau tidur ya, Pur. Jawab Pak Tanto dan langsung segera bergegas meninggalkan rumah Ibu Sulis. Perasaan Purwati semakin tidak karuan ketika mendengar ucapan Pak Tanto yang masih menjadi misteri, sekaligus dia cukup syok melihat keadaan rumah Ibu Sulis yang terkesan sangat menyeramkan dan agak gelap walaupun hari masih siang. Purwati mencoba menarik nafas panjang dan berdoa dalam hati. Ya Allah, hamba mau mencari rezeki. Semoga Engkau meridhoi jalan hamba-Mu ini, agar hasil yang hamba peroleh menjadi berkah bagi hamba dan keluarga. Amin. Baru saja untayan doa terucap dari bibir Purwati, seketika dia mendengar benda jatuh yang berasal dari lantai 2. Dengan setengah berlari, Purwati menuju ke lantai 2 dan memastikan tidak ada barang jatuh, serta memastikan Ibu Sulis masih berada di atas kasur. Loh, tidak ada yang jatuh. Halah, mungkin itu kucing atau tikus yang ada di atas plafon, gumam Purwati. Sambil menunggu jam makan siang, Purwati yang memang pada dasarnya adalah orang yang resik, dia menghabiskan waktu untuk bersih-bersih rumah, serta mencopot beberapa daun kelor kering di beberapa sudut dinding walaupun tanpa disuruh. Daun kering kini harus dibuang saja, supaya tidak merusak pemandangan, biar nanti tak cari lagi saja gantinya daun kelor yang masih segar di pekarangan rumah, batin Purwati. Setelah Purwati selesai bersih-bersih rumah, dia segera beranjak ke dapur mempersiapkan oatmeal instan untuk makan siang Ibu Sulis, serta obat-obatannya. Purwati masih ingat akan pesan-pesan majikannya itu jika ingin memberi makan Ibu Sulis pada pukul 12 siang, 6 sore, dan 6 pagi. Beriku dengan instruksi tata caranya menggunakan selang NGT. Tepat jam 12 siang, Purwati kembali masuk ke dalam kamar Ibu Sulis. Dengan lembut, Purwati membangunkan majikannya yang sepertinya sudah berumur lebih dari 60 tahun. Purwati mengusap-usap sang majikan sambil lirih memanggil namanya. Assalamualaikum Ibu Sulis. Maaf Bu, Purwati ganggu tidurnya. Sekarang waktunya Ibu Sulis makan siang dan minum obat ya Bu. Habis itu baru Ibu Sulis boleh tidur lagi ya. Buka pembicaraan Purwati lembut. Tak lama, Ibu Sulis pun membuka matanya. Namun ketika Ibu Sulis membuka mata, ada tatapan amarah begitu dia pertama kali melihat Purwati ada di hadapannya. Tenang Bu, mungkin Ibu masih asing sama saya, karena saya baru hari ini bekerja di rumah Ibu. Oh ya, nama saya Purwati Bu, asal saya dari Jawa Timur. Kalau Ibu namanya Ibu Sulis ya? Salam kenal ya Bu. Doa saya semoga Ibu Sulis bisa segera cepat dipulihkan oleh Allah. Amin. Ucap Purwati mengajak berbicara sang majikan sambil kedua tangannya dengan cekatan
mengisi selang NGT dengan bubur oatmeal. Purwati mengerti jika sama majikannya itu sudah tidak bisa berbicara lagi. Tapi dia yakin Ibu Sulis masih bisa mendengar suara Purwati. Ada rasa iba manakala Purwati menyaksikan jika sang majikannya itu menderita ketika diberi makan melalui selang dari hidung yang langsung tersambung menuju pencernaan. Ibu Sulis tidak nyaman ya, Bu. Tapi sabar ya, Bu. Ini demi kebaikan Ibu. Kalau Ibu nggak makan, nanti Ibu nggak akan sembuh. Tutur Purwati mencoba menyemangati Ibu Sulis. Purwati yang dari tadi agak terganggu dengan bau busuk di kamar Ibu Sulis, kemudian segera membersihkan kamar beliau. Namun alangkah terkejutnya Purwati ketika mendapati bagian tubuh belakang Ibu Sulis sudah ada luka menganga yang dipenuhi belatung serta nanah. Sebenarnya ini adalah pertama kali Purwati mengurusi orang sakit, apalagi dengan keadaan mengkhawatirkan seperti itu. Namun karena niat dan tekad Purwati yang besar untuk bekerja sungguh-sungguh, dia kesampingkan rasa jijik serta mualnya ketika membersihkan tubuh Ibu Sulis. Setelah selesai, Purwati menggantikan baju Ibu Sulis dan membersihkan luka di bagian punggung majikannya itu. Purwati kemudian berniat membawa Ibu Sulis menuju ke lantai 1. Ibu Sulis, maaf ya Bu, kalau saya lancang, tapi saya mau Ibu sesekali pindah tempat ya Bu, biar Ibu tidak jenuh di rumah Ibu sendiri, ucap Purwati seraya membopong tubuh renta Ibu Sulis di pangkuannya ke lantai 1. Purwati lalu merebahkan tubuh Ibu Sulis di sofa mewah sambil menyalakan televisi agar Ibu Sulis merasa tidak jenuh. Sesekali Purwati masih terus mengajak Ibu Sulis berinteraksi. Walaupun Ibu Sulis tidak bisa berbicara dan sama sekali tidak bergerak, namun kini ada perbedaan. Dari sorot mata yang terpancar lebih bersahabat dengan Purwati. Bahkan Ibu Sulis sampai menitikkan air mata. Saat Purwati dan Ibu Sulis berada di ruang keluarga, tiba-tiba muncul kembali semilir angin dingin di tengkuk Purwati yang seketika membuat dia merinding. Purwati pun dengan jelas mendengar suara, "Pergi kamu dari sini!" yang menggema di telinganya. Astagfirullahaladzim, suara apa itu barusan? Teriak Purwati seketika. Purwati melihat ke arah Ibu Sulis. Namun tatap mata beliau seperti menunjukkan ke arah lain dengan mimik wajah yang begitu ketakutan. Saat Purwati menoleh ke arah yang sama dengan tatapan Ibu Sulis, nyatanya di sana dia melihat ada sebuah siluet bayangan hitam yang tiba-tiba hilang menembus tembok. Sontak kejadian tersebut membuat lutut Purwati lemas seketika. Rupanya kejadian itu membuat Purwati merasa tidak betah bekerja di rumah Ibu Sulis. Purwati pun segera menelpon Pak Tanto berbekal secari kertas nomor HP beliau yang sengaja ditinggalkan. "Assalamualaikum Pak Tanto, ini saya Purwati Pak. Nganu, apa Bapak bisa kesini segera?" ucap Purwati agak gelagapan. "Waalaikumsalam Pur. Loh, ada apa? Kok kamu seperti orang panik begitu toh Pur?" tanya Pak Tanto di seberang sana. "Pokoknya saya minta tolong Bapak kesini saja, cepat. Sekali lagi saya benar-benar minta tolong banget Pak." Tak lama setelah Purwati merengek di telepon, Pak Tanto segera datang. Begitu Pak Tanto masuk ke dalam rumah, dia tak sengaja melihat ke arah sudut dinding dan palang pintu jika daun kelor yang dipasang sudah tidak ada pada tempatnya. "Pur, apa kamu tahu kemana daun-daun kelor yang ditempelkan di dinding itu?" ucap Pak Tanto panik. "Nganu Pak Tanto, tadi beberapa daun kelor yang sudah kering itu memang sengaja saya buang. Niatnya nanti saya mau menggantikannya dengan daun kelor yang baru apabila diperlukan," jawab Purwati.
Aduh Purwati, kamu jangan sembrono begitu. Tunggu sebentar, saya mau mencarikan dahulu daun kelor di pekarangan rumah untuk ditempelkan kembali. Bentak Pak Tanto sambil dirinya bergegas mencarikan daun kelor. Dalam hitungan detik, Pak Tanto dengan cepat kembali ke dalam rumah sambil membawa lebih banyak daun kelor yang kemudian dia tempel-tempelkan di dinding dengan menggunakan selotip. Melihat hal tersebut, Purwati heran dengan sikap aneh Pak Tanto. Sesudah Pak Tanto selesai, barulah kemudian dia buka suara. Pak Tanto kemudian menghela nafas sebelum bercerita. Sepertinya saya harus kasih tahu kamu, kenapa di rumah ini banyak ditempel-tempel daun kelor, termasuk tadi pun saya menitipkan daun kelor untuk kamu simpan sendiri, Pur. Pak Tanto kemudian menjelaskan karena di rumah itu sedang dikuasai oleh dedemit yang akan mengincar nyawa Ibu Sulis. Untuk penghalang gangguan jin ataupun dedemit itu, dipergunakanlah daun kelor yang sengaja ditempelkan di palang pintu serta di sudut dinding. Makhluk-makhluk itu tidak akan berani menampakkan diri ataupun mengganggu selagi di dalam rumah masih ditempelkan daun-daun kelor. Kok ya nggak disolati atau dipanggil kiai saja Pak Tanto untuk mengusir hal-hal seperti itu di rumah ini? Tanya polos Purwati. Kamu ini nggak tahu apa-apa, Pur. Sekarang semua sudah aman. Saya sudah menempelkan daun-daun itu banyak di sini. Kamu nggak perlu takut lagi. Tugasmu hanya mengurusi Ibu Sulis dan tidak perlu capek-capek mengurus rumah. Oh ya, satu lagi. Kamu harus ingat, jika gajimu di rumah Ibu Sulis berbeda dengan gaji para ART lain, jangan sia-siakan kesempatan itu loh, Pur. Celocos Pak Tanto mencoba meyakinkan Purwati. Untuk sesaat, Purwati merenung. Dia berpikir, jika benar yang dikatakan Pak Tanto, daun kelor itu bisa menangkal dedemit, mungkin dia akan bertahan mengurusi Ibu Sulis. Ya sudah, kalau begitu Pak, saya coba dulu semampu saya bertahan. Tapi kalau saya masih gak betah gimana Pak? Tanya Purwati. Gampang itu. Kalau kamu memang sudah benar-benar gak kuat, ya wis, saya bisa apa? Tapi jangan sekali-kali kamu kabur ya Pur. Kalau kamu kabur, malah nyawa kamu yang jadi ancaman, ungkap Pak Tanto. Loh, kok semakin menakutkan sih Pak bahasanya? Jangan buat saya takut dong Pak, tanya Purwati lagi. Saya serius Pur, kalau kamu sudah gak kuat, ya wes gak apa-apa. Tapi mbok ya dicoba dulu. Sekarang kan sudah aman dengan daun kelor itu. Ingat, jangan sekali-kali kamu kabur, atau nanti kamu akan terus dihantui oleh penghuni rumah ini. Pak Tanto pun segera berpamitan saat handphonenya kembali berdering. Pur, saya pulang dulu ya. Ini Bu Maljina sudah telepon saya. Saya mau jemput ibu di salon, pungkasnya sambil setengah berlari keluar. Kini kembali lagi di rumah yang besar itu, hanya tersisa Purwati serta Ibu Sulis yang sudah tidak berdaya. Ada sebuah beban di dalam benak Purwati, antara meneruskan pekerjaannya atau dia ingin pulang ke kampung. Beruntunglah, Purwati masih ingat dengan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan juga sang ayah yang memiliki riwayat penyakit TBC, sehingga dia mau tidak mau menjadi tulang punggung keluarga, menggantikan tugas sang ayah. Memasuki jam 6 sore, Purwati dengan sigap telah menyiapkan makanan untuk Ibu Sulis serta obat-obatannya. Purwati senang karena berarti tugasnya di hari pertama ini hampir selesai setelah memberikan makanan untuk Ibu Sulis. Tapi nyatanya, saat ingin diberikan makanan melalui selang NGT, tubuh Ibu Sulis tiba-tiba mengejang dan matanya pun ikut mendelik. Purwati semakin panik manakala semua pencahayaan lampu di rumah itu ikut mengedip. Dan terdengar gema suara-suara manusia yang saling berbisik.
Dalam kepanikan dan rasa ketakutan, Purwati hanya bisa menutup wajahnya sambil melantunkan doa-doa dalam hati. Beruntunglah, kejadian aneh itu tak berlangsung lama dan keadaan kembali seperti biasa. Purwati kemudian langsung memeluk sang majikannya yang tidak sadarkan diri dan berulang kali dengan lirih memanggil namanya. Ibu Sulis, Ibu Sulis, bangun Bu. Beberapa kali Purwati membangunkan sang majikan sampai pada akhirnya Ibu Sulis bisa membuka mata. Ada rasa lega saat mengetahui sang majikan bisa tersadar. Purwati lalu melihat Ibu Sulis mengeluarkan air mata dan entah mengapa kembali muncul rasa iba. Purwati kemudian ingat saat terakhir kali dia menyaksikan ibundanya berpulang tanpa sempat Purwati mengurusnya. Dalam batinnya, dia kemudian berjanji akan mengurusi Ibu Sulis semampu dirinya. Purwati mengurungkan niat untuk menelpon Pak Tanto perihal kejadian aneh barusan. Bagi Purwati, kini keadaan sang majikan itu pun telah membaik. Ketika Purwati sedang asyik menonton televisi di ruang keluarga bersama Ibu Sulis, sekitar pukul 9 malam, rupanya Ibu Sulis sudah terlelap tidur di sofa. Purwati lalu berinisiatif kembali membopong tubuh renta Ibu Sulis menuju ke lantai 2 dan merebahkan tubuhnya di kasur. Sebelum Purwati keluar kamar, dia sempat mengusap-usap lengan sang majikannya itu. Ibu bobo ya yang lelap. Besok pagi, Purwati bangunin lagi. Purwati yang masih belum mau tidur, dia memutuskan untuk kembali menonton televisi di ruang keluarga. Kebetulan saat itu acaranya sedang seru untuk ditonton. Tapi alangkah kagetnya Purwati ketika melihat di lantai 1, ternyata sang majikan masih rebahan di sofa dengan posisi yang sama. Purwati seketika syok dan melihat ke dalam kamar sekali lagi untuk memastikan jika sang majikan sudah benar-benar dia angkat. Tapi ternyata tidak ada siapapun di kamar itu. Wajah Purwati mendadak pucat, lidahnya terasa getir, tubuhnya bergetar hebat dan bulu pun mulai bercucuran di kening Purwati. Dia ingat jika tadi dia benar-benar merasa telah membopong majikannya itu ke lantai 2. Saking ketakutannya Purwati saat itu, sampai tidak berani untuk mendekati Ibu Sulis yang masih tertidur di sofa. Purwati memilih berlari menuju ke dalam kamarnya, mengunci pintu, serta mengambil daun kelor yang Pak Tanto berikan dan dia simpan di bawah bantal. Lantunan adzan subuh rupanya telah membangunkan Purwati dari tidurnya. Tak menyia-nyiakan waktu, Purwati langsung bergegas mengambil wudhu dan menunaikan sholat subuh. Dalam doanya, dia dengan tulus memanjatkan doa untuk kesembuhan sang majikan, serta dia minta dikuatkan agar bisa bertahan bekerja di rumah Ibu Sulis. Setelah puas dia berkeluh kesah dengan Sang Maha Pencipta, Purwati kembali ke ruang keluarga untuk melihat keadaan Ibu Sulis. Ibu Sulis masih tertidur lelap dengan dengkuran pelan yang terdengar di atas sofa. Purwati langsung mendekati Ibu Sulis sambil menyapa serta mengusap-usap lengan Ibu Sulis. Selamat pagi Bu Sulis, maaf ya Bu, Purwati semalam malah tinggalin Ibu tidur di sini sendirian. Ibu harus tidur di sofa gara-gara Purwati. Ternyata suara lembut Purwati tidak sengaja membuat sang majikannya itu terbangun. Sambil menunggu waktu jam 6 pagi untuk Ibu Sulis sarapan, Purwati terus mengajak sang majikan berinteraksi dengan cara mengajak sang majikan berbicara tentang kehidupan Purwati di kampung dan juga curahan hati Purwati. Ibu Sulis mencoba merespon ucapan Purwati dengan mengedipkan mata dan tatapannya kini semakin nanar, seperti menahan tangis. Setiap kali Purwati melihat ibu, rasanya hati Purwati sedih sekali. Purwati selalu teringat akan almarhumah ibu kandung Purwati yang kini sudah berpulang. Ngomong-ngomong, ibu gak keberatan kan kalau Purwati
Anggap Ibu Sulis selayaknya ibu ataupun nenek Purwati sendiri. Kalau Ibu memperbolehkan, coba dong, kedipkan mata Ibu 3 kali ya, pinta Purwati sambil tersenyum hangat. Ibu Sulis pun merespon dan mengedipkan matanya 3 kali, sesuai permintaan Purwati. Purwati tersenyum girang ketika mengetahui sang majikannya itu bisa merespon sesuai permintaannya. Maklum saja, sedari kecil memang Purwati kurang merasakan kasih sayang sosok seorang ibu atau neneknya karena mereka sudah terlebih dahulu berpulang. Jadi saat ini Purwati seperti menemukan sebuah ikatan batin dengan Ibu Sulis. Setelah Purwati puas berbicara ngalor ngidul dengan sang majikan, Purwati ingat akan tugasnya untuk memberikan makan Ibu Sulis dan memberikannya obat-obatan. Ibu, sekarang kalau diurus sama Purwati, Ibu dibersihkan badannya setiap hari sekali ya Bu, biar luka Ibu lebih cepat sembuh. Dan biar Ibu Sulis nyaman kalau tubuh Ibu Sulis bersih, ucap Purwati sambil memboyong tubuh Ibu Sulis ke dalam kamar mandi untuk dimandikan setelah memberikan sarapan. Ketika Purwati dengan fokus memberikan Ibu Sulis, kembali muncul keanehan lagi. Kini dia jelas mendengar suara pintu dibanting kuat sekali. Sampai Purwati berkali-kali beristighfar. Kejadian tersebut sekaligus membuat mata Ibu Sulis kembali mendelik. Bibirnya yang terkunci seketika bisa terbuka menganga lebar. Tubuhnya pun kini mengejang kembali seperti kemarin. Purwati yang sudah kalang kabut untuk kedua kalinya, dia kemudian mencoba menelpon kembali Pak Tanto pagi hari itu. Assalamualaikum Pak Tanto. Pak, tolong Pak, Ibu kejang-kejang Pak, ucap suara panik Purwati. Oh, kejang-kejang. Ya wes, sudah biasa itu. Nanti sembuh sendiri kok. Kalau keadaan seperti itu, kamu ambil saja daun kelor di pekarangan rumah dan segera tempelkan di tubuh Ibu Sulis. Pasti tidak lama akan sembuh, jawab Pak Tanto dengan nada yang datar. Tunggu ya, saya pasti mampir ke situ Pur. Setelah antar 3 anak Pak Iskandar ke sekolah, kebetulan saya juga mau antar popok untuk Ibu Sulis, serta ingin mengantar makanan beliau, titipan Pak Iskandar, sambung Pak Tanto. Setelah telepon itu ditutup, Purwati kembali mengambil daun kelor di pekarangan rumah dan menempelkannya di bahu sang majikan. Anehnya, begitu daun kelor ditempelkan, Ibu Sulis berhenti kejang-kejang dan tubuhnya kembali tergulai lemas tak sadarkan diri. Sekitar 30 menit kemudian, Pak Tanto datang sambil membawa 1 kantong plastik belanjaan penuh. Assalamualaikum Pur, ini saya, bawakan titipan untuk Ibu Sulis, panggil Pak Tanto. Purwati pun segera menemui Pak Tanto dan mencecar Pak Tanto dengan berbagai pertanyaan. Pak Tanto, saya ini memang udik, saya memang dari kampung, tapi mbok ya tolong, saya ini jangan mbok bodoh-bodohi terus toh. Sekarang Pak Tanto cerita sama saya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu Sulis. Kalau seperti ini terus, lebih baik saya berhenti saja Pak bekerja di sini, cecar Purwati dengan nada yang kesal. Sini, duduk dulu Pur, saya jelasin kalau kamu memang mau tahu. Sebelumnya, maaf loh ya, bukannya saya nggak mau jujur, tapi belum selesai Pak Tanto bercerita, Purwati sudah terlebih dahulu menyelak pembicaraannya. Tapi apa Pak? Tapi mau menubalkan saya di rumah ini, teriak Purwati yang sebenarnya merasa sudah tidak kuat dengan gangguan makhluk halus, walaupun baru 2 hari bekerja di rumah sang majikan. Shh, jangan keras-keras Pur, nanti terdengar oleh Ibu Sulis. Baiklah, saya akan jujur sama kamu tentang rahasia besar di keluarga ini. Pak Tanto kemudian menjelaskan jika dahulu dia sudah bekerja lama di keluarga Ibu Sulis, dan ternyata Pak Iskandar bukanlah anak kandung dari Ibu Sulis, melainkan anak adiknya
yang bernama Pak Bisono. Ibu Sulis dan suaminya bisa dibilang sukses dalam usahanya, mempunyai banyak toko material di beberapa titik. Oleh karena kebaikan hati Ibu Sulis, dia tidak ingin mengecap kesuksesan itu sendirian. Ibu Sulis turut mengajak sang adik Bisono, yang memang saat itu keadaan keluarganya jauh di bawah Ibu Sulis. Bertahun-tahun bekerja bersama dengan sang kakak, membuat Pak Bisono mantap ingin membuat usaha sendiri. Berbekal sejumlah modal yang digelontorkan oleh Ibu Sulis, Pak Bisono pun akhirnya berhasil membuat usaha toko material yang sama. Belum selesai sampai di situ saja kebaikan hati Ibu Sulis. Dia pun sukarela memerintahkan Pak Tanto, tangan kanannya atau asistennya, untuk berpindah majikan ke adiknya yaitu Pak Bisono, supaya membantu mengembangkan usaha yang baru dirintisnya. Awalnya Pak Tanto jelas menolak keinginan Ibu Sulis, namun Ibu Sulis selalu berucap, "Tolong saja adik saya dulu ya Tanto. Dia kan baru menggeluti dunia bisnis. Saya mau dia juga bisa sukses seperti saya." Mendengar hal tersebut, Pak Tanto pun menjadi luluh hatinya. Dia akhirnya kembali bekerja dengan Pak Bisono untuk membantu usaha yang masih dirintisnya. Setelah beberapa waktu bekerja dengan Pak Bisono, sifat-sifat aslinya mulai terlihat. Pak Bisono rupanya bukan orang yang bijak seperti Ibu Sulis dalam mengelola uang. Uang keuntungan hasil usahanya dipakai untuk berfoya-foya, berjudi, dan bermabuk-mabukan. Beberapa kali Pak Tanto menasihati Pak Bisono untuk bersikap lebih bijak dalam mengatur keuangan serta usahanya. Namun nasihatnya itu sia-sia belaka. Seringkali pun Pak Tanto mendapatkan omelan dan makian yang terkadang membuat Pak Tanto sendiri geram oleh Pak Bisono. Singkat cerita, alih-alih Pak Bisono ini seperti tidak suka dengan kehadiran Pak Tanto dalam usahanya, dia malah menjadikan Pak Tanto seorang supir pribadi. Pak Tanto sempat berkeluh kesah kepada sang majikan lamanya, yaitu Ibu Sulis, perkara dirinya ia dijadikan supir pribadi. Sudah, kalau semisalnya gajimu kurang, kamu datang ke saya. Saya akan kasih kamu uang tambahan, Tanto. Yang penting, kamu bisa terus memantau adik saya, Bisono. Saya khawatir dengan adik saya itu. Sebelum almarhum bapak dan ibu meninggal, dia berulang kali menitipkan Bisono kepada saya. Karena sedari kecil sifat Bisono ini agak sedikit lain dari anak-anak sebayanya, ucap Ibu Sulis. Pak Tanto pun menuruti saja kemauan Ibu Sulis. Setelah dia pikir-pikir, alangkah baiknya memang dia cukup menjadi supir pribadi, tanpa harus pusing memikirkan bisnis yang dikelola oleh Pak Bisono. Suatu waktu, dia diminta untuk mengantar Pak Bisono ke rumah Ibu Sulis. Saat berada di rumah Ibu Sulis, muncul percekcokan besar antara Pak Bisono serta Ibu Sulis dan suaminya, sampai percekcokan tersebut terdengar oleh Pak Tanto. Inti dari percekcokan itu sebenarnya Pak Bisono meminta modal tambahan untuk usahanya yang hampir pailit. Tapi justru permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Pak Bahri, suami dari Ibu Sulis, dan juga Ibu Sulis sendiri tak menyetujuinya. Dari mulai waktu itu, Pak Bisono menjadi sering uring-uringan karena tak mendapatkan modal dan meminta diantar Pak Tanto ke tempat-tempat aneh di pelosok-pelosok. Pak Tanto sempat bertanya mau kemana dan untuk apa, namun jawabannya selalu sama. "Saya mau ke dukun, mau cari uang." Kala itu Pak Tanto hanya mengikuti saja suruhan Pak Bisono untuk mengantarnya berkeliling mencari dukun ampuh. Tanpa dia sadari, ternyata itu adalah awal mula petaka yang harus dihadapi oleh Ibu Sulis dan keluarganya. Di sisi lain, anak sulung Ibu Sulis secara tiba-tiba sakit kejang-kejang saat dia di kampus. Namun naas, nyawanya sudah tidak tertolong dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Berselang 2 tahun kemudian, menyusul anak bungsu Ibu Sulis yang juga meninggal akibat kejang-kejang. Waktu tidak ada habisnya pencobaan Ibu Sulis. Tak memakan waktu lama dari kematian anak keduanya,
sang suami pun harus menghadap sang pencipta karena sakit misterius. Mencium ada sesuatu gelagat aneh. Beruntunglah dengan cepat Pak Tanto menyadari jika ini ada kaitannya dengan Pak Bisono yang mencari-cari dukun untuk kekayaan. Pak Tanto segera memberitahukan kepada Ibu Sulis jika kematian-kematian anak beserta suaminya ada guna-guna ilmu hitam di belakangnya. Saat itu Ibu Sulis masih tidak percaya, namun karena akibat teror ilmu hitam yang perlahan Ibu Sulis sendiri rasakan, dia pun meminta untuk segera dipanggilkan semacam kiai ataupun yang mengerti akan ilmu kebatinan untuk mendoakan serta membentengi pagar rumahnya. Hal tersebut rupanya tidak membuat perubahan di dalam kehidupan Ibu Sulis. Dia malah menjadi semakin sering didatangi sosok orang besar hitam, tinggi, berbulu, dan bertaring yang selalu menghantui Ibu Sulis. Diam-diam Pak Tanto yang merasa bersalah pun kembali menemui satu persatu dukun yang pernah didatangi Pak Wisono bersama dirinya. Dan salah satunya ditemukanlah fakta baru, pesugihan tukar guling. Ini adalah pesugihan yang banyak berhasil dilakoni. Majikanmu itu telah berhasil melakukan pesugihan tukar guling dengan cara menumbalkan sosok orang yang dibenci. Pak Tanto terentak. Dia seakan tidak percaya jika Bisono tega melakukan hal tersebut. Andaikan saja Pak Tanto ikut menguping pembicaraan Pak Bisono dengan si dukun, mungkin lebih cepat Pak Tanto bisa melindungi keluarga Ibu Sulis. Sebab setiap kali Pak Tanto mengantarkan Pak Bisono ke rumah-rumah dukun, pastilah Pak Tanto tidak diperbolehkan ikut masuk dan mendengarkan percakapan mereka. Kini semua sudah hampir terlambat dan Pak Tanto pun hanya bisa mencari penangkalnya. Bisa saja, tapi saya sendiri tidak bisa memastikan jika korban pesugihan tetap akan selamat. Dia pasti akan mati oleh si iblis, namun dengan adanya penangkal itu, hidupnya bisa lebih lama. Dan lagi, jika perjanjian tukar guling itu melebihi waktu yang ditentukan, karena korbannya belum juga meninggal, bisa jadi bosmu sendiri yang akan menjadi tumbalnya, ucap si dukun. Dukun tersebut lalu memberikan sehelai daun kelor. Dia pun berpesan jika sebaiknya daun kelor tersebut disimpan di dalam rumah korban di setiap sudut rumah untuk menjaga iblis itu datang menjemput Ibu Sulis. Dan itulah cikal bakal mengapa banyak daun kelor yang ditempelkan di rumah Ibu Sulis. Setelah menyulut sebatang rokok, Pak Tanto kembali menambahkan ceritanya jika Pak Bisono sudah meninggal akibat ulahnya sendiri, dan anaknya yang bernama Pak Iskandar sempat diurus oleh Ibu Sulis, walaupun dia tahu yang membuat perlakuan keji itu adalah Pak Bisono. Lama-kelamaan, kondisi Ibu Sulis semakin memprihatinkan. Walaupun rumahnya sudah banyak ditempelkan daun kelor, rupanya si iblis masih saja mengincar jiwa Ibu Sulis. Sebelum Ibu Sulis jatuh lumpuh seperti saat ini, dia sempat memanggil Pak Iskandar yang sudah beranjak dewasa dan menceritakan semua kebenaran yang dialami oleh Ibu Sulis. Oleh karena rasa penyesalan yang dalam tersebut, sampai detik ini, Pak Iskandar tak kuasa bertemu dengan Ibu Sulis. Dia hanya menitipkan Ibu Sulis kepada ART di rumah beliau, serta Pak Tanto yang juga bertugas untuk menjaga Ibu Sulis. Mendengar semua cerita payah tersebut, Purwati pun menangis haru. Dia tidak menyangka ternyata sang majikan jomponya itu sebenarnya memiliki hati bak malaikat. Namun sayang, orang terdekatnya sendirilah yang dengan tega menghancurkan kebahagiaan Ibu Sulis. Bukannya Purwati takut, dia malah semakin berani untuk menjaga Ibu Sulis dari segala macam gangguan yang ada di rumah. Lalu, apa benar Pak Tanto mengenai ART yang meninggal jika kabur itu? Tanya polos Purwati sambil sesenggukan. Oh, itu ya.
Itu nggak benar sih. Cuma sejujurnya, sudah sering kali ART di rumah Ibu Sulis ini banyak yang kabur karena ketakutan. Mereka pasti takut dengan banyaknya kejadian mistis di seputar rumah ini, pungkasnya. Setelah menghabiskan sebatang rokoknya dan berbicara panjang lebar mengenai rahasia keluarga Ibu Sulis, Pak Tanto lalu pamit pulang. Purwati pun kembali menjalani aktivitasnya merawat dan menemani Ibu Sulis seperti biasa. Menjelang malam hari, ketika Purwati lapar ingin memasak mie instan di dapur, Purwati dikagetkan dengan pantulan bayangan Ibu Sulis di kaca dapur sedang berdiri dan menatap tajam dirinya dari belakang. Astagfirullahaladzim, ucap Purwati sambil refleks menengok ke arah belakang. Bulu kuduk Purwati seketika berdiri, karena dia ingat sang majikannya itu lumpuh dan tidak bisa berdiri. Walaupun agak sedikit membuat takut dan terkejut, namun Purwati kini tidak gentar. Muncul keberanian yang entah dari mana datangnya untuk tidak takut menghadapi gangguan teror yang ada di rumah Ibu Sulis. Dia segera melantunkan ayat kursi yang sudah di luar kepala, serta bibirnya terus-menerus menguntai zikir kepada Yang Maha Kuasa. Tak hanya berhenti sampai di situ saja gangguan yang dialami oleh Purwati. Ketika malam hari Purwati tertidur, dia terbangun karena mendengar dengkuran Ibu Sulis yang seperti ada di dekatnya. Sontak, Purwati langsung melihat ke arah sisi tempat tidur, tapi memang tidak ada orang selain dirinya di kamar. Tak mau ambil pusing, Purwati kembali melanjutkan tidurnya lagi. Namun, suara dengkuran itu semakin keras terdengar, sehingga membuat Purwati penasaran melihat ke arah sumber suara, yang rupanya suara itu berasal dari bawah tempat tidurnya. Mata Purwati seketika terbelalak ketika melihat ternyata di bawah tempat tidur ada Ibu Sulis yang sedang berbaring dengan mulut menyeringai, serta tatapan mata yang kosong dan rambut putih panjangnya yang terurai menoleh ke Purwati. Purwati menjerit histeris dan berlari ke kamar Ibu Sulis. Purwati tidak peduli dirinya dianggap lancang karena memilih untuk tidur satu ranjang dengan sang majikan saat malam itu, sebab Purwati benar-benar dibuat kalang kabut ketakutan. Di keesokan harinya, Purwati memberanikan diri untuk meminta teman seorang ART lain yang mungkin bisa menemani Purwati di rumah Ibu Sulis. Purwati beranggapan jika dia ada teman lagi, mungkin Purwati tidak begitu ketakutan. Hal tersebut dia utarakan kepada Pak Tanto. Oh, begitu permintaanmu, Topur. Tapi sepertinya Pak Iskandar tidak akan setuju. Soalnya pernah ada 2, bahkan 3 ART sekaligus di rumah Ibu Sulis. Tapi tetap saja mereka kabur. Selain itu, menurut Pak Iskandar, jika ada 2 ART di rumah Ibu Sulis, mereka jadi tidak fokus merawat Ibu Sulis dan malah asyik menggosip dan sibuk nonton TV saja kerjanya. Mendengar jawaban Pak Tanto, Purwati hanya bisa menelan ludah. Dia mengerti jika kemauannya itu hanya akan sia-sia saja. Tidak ada pilihan lain bagi Purwati. Dia mau tidak mau harus berjuang sendiri di rumah sang majikan itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Hari ke hari tidak pernah dilewatkan satupun kejadian mistis yang dialami oleh Purwati. Dari mulai skala yang kecil seperti melihat sekelebat bayangan hitam, suara deru nafas di telinga Purwati, suara derap langkah yang berjalan menuju ke lantai 2, kemudian berlanjut ke teror dengan skala mulai mengganggu seperti rep-repan oleh berbagai macam bentuk dedemit dari mulai kuntilanak, pocong, sampai dengan sosok genderuwo. Lalu terdengar suara orang yang memanggil nama Purwati dengan nada seperti berbisik-bisik. Suara pintu yang dibanting keras, benda yang bergeser dengan sendirinya, dan yang paling akhir adalah kategori skala teror yang sangat mengganggu, yaitu sosok yang menyerupai Ibu Sulis, namun dengan wajah yang mengerikan. Serta seringkali kedua pergelangan kaki Purwati seperti terasa ada tangan dingin yang mencengkram kuat sehingga membuat Purwati sulit untuk bergerak. Entah karena Purwati memiliki tekad sebesar gunung untuk mencari nafkah,
Semua ketakutan itu perlahan sirna, dan bahkan Purwati bisa berdamai dengan lingkungan sekitarnya itu. Kabar baiknya, Purwati sendiri bisa memecahkan rekor ART atau pengasuh Ibu Sulis yang bekerja selama 2,5 bulan. Akhir dari kisah horor Purwati adalah berhenti bekerja di rumah Ibu Sulis, karena memang Ibu Sulis telah meninggal dunia di tahun 2002 di bulan September tanggal 11. Seminggu sebelum Ibu Sulis meninggal, Purwati sempat dimimpikan didatangi oleh 2 orang anak remaja serta seorang pria yang mungkin berusia 40 tahunan. Mereka tak berbicara apa-apa kepada Purwati, namun hanya menyunggingkan senyum yang hangat. Mimpi itu sangat jelas dan seperti nyata di ingatan Purwati. Saat Purwati membersihkan meja-meja yang berdebu di kamar Ibu Sulis, dia tak sengaja melihat foto usang keluarga Ibu Sulis yang masih utuh. Purwati seketika tersadar jika 2 remaja tersebut dan seorang laki-laki yang berumur lebih dari 40 tahun itu rupanya adalah kedua anak dan suami Ibu Sulis yang sudah meninggal. Ibu Sulis, sudah ada saya yang menjaga, kalian tidak perlu khawatir, batin Purwati sambil menatap foto usang itu lekat-lekat. Menjelang 2 hari sebelum kematian sang majikan, Purwati kembali dimimpikan hal yang agak sedikit aneh lagi. Dalam mimpinya itu, Purwati melihat Ibu Sulis, namun dengan keadaan yang sehat dan bugar. "Duk, terima kasih ya, kamu sudah mau merawat ibu dengan penuh cinta. Di akhir hayat ibu bahagia sudah menemukan orang yang tulus hatinya merawat ibu walaupun dalam keadaan lumpuh. Ibu bisa mendengar semua keluh kesah kamu, nak. Dan dalam relung hati, ibu terus ikut mendoakanmu juga, agar kamu bisa meraih apa yang kamu cita-citakan." Setelah mendengar ucapan tersebut, kemudian Purwati terbangun seketika dari mimpinya di pagi hari. Ketika dia menyapa dan mengusap lengan sang majikan, barulah Purwati menyadari jika suhu tubuh Ibu Sulis panas sekali. Purwati segera mencoba mengkompres dengan air dingin sang majikannya itu, namun suhu tubuhnya masih saja panas. Purwati pun meminta Pak Tanto memberikan obat penurun panas untuk Ibu Sulis. Tapi setelah ditunggu sampai larut malam, suhu tubuhnya yang ada malah semakin tinggi. Terakhir kali, Ibu Sulis mengalami kejang-kejang, mungkin karena suhu tubuhnya yang sudah terlalu panas, dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun dirinya dinyatakan telah meninggal setelah mendapatkan penanganan selama 30 menit di ruang UGD. Sepeninggal Ibu Sulis, nampak sepertinya Purwati agak terpukul. Karena ikatan batin yang dirasakan oleh Purwati, dia benar-benar merasakan kehilangan sosok sang majikannya itu. "Pur, bisa kamu ikut sama kami?" ucap Pak Iskandar dan istrinya saat di rumah sakit. Dengan mata yang masih sembab, kemudian Purwati mengikuti Pak Iskandar serta Ibu Maljinah ke dalam mobil mewahnya. Purwati bertanya-tanya apa yang akan mereka bicarakan, dan pikirannya pun melayang kemana-mana jika Purwati akan disalahkan atas kematian Ibu Sulis. "Pur, kami memanggil kamu ke sini karena kami ingin memberikan kamu sedikit dari rezeki kami sebagai bentuk dedikasi kamu telah mengurus Ibu Sulis. Kami pun mendengar dari Pak Tanto pekerjaan kamu selama 2,5 bulan merawat Ibu Sulis dengan penuh perhatian. Kamu tidak hanya mengurusi beliau dengan sepenuh hati, tapi juga bisa merawat rumah yang sebelumnya kotor dan tidak terurus, kini layak dihuni sepeninggal Ibu Sulis. Sekarang terimalah ini sedikit dari apa yang kami bisa berikan untuk kamu," ucap Pak Iskandar sambil memberikan satu amplop coklat cukup tebal. "Untuk selanjutnya, apa kamu masih mau bekerja menunggu dan merawat rumah bekas Ibu Sulis saja, Pur? Atau kamu mau pulang kampung saja?" tanya Ibu Maljinah melanjutkan. "Sepertinya Purwati akan pulang saja, Bu, ke kampung halaman. Terima kasih atas kebaikan Ibu dan Bapak sudah mau menjadikan Purwati ART di rumah kalian, dan Purwati pun diberikan kesempatan mengurusi mendiang Ibu Sulis
Jawaban Purwati lugas untuk menolak tawaran bekerja di rumah tersebut karena dia merasa jika tugas utamanya sudah diselesaikan. Ya sudah, baiklah kalau begitu. Biar besok Pak Tanto yang akan mengantarkan kamu ke stasiun untuk kamu bisa pulang ke kampungmu, jawab Pak Iskandar. Dalam perjalanan pulang menuju ke kampung halaman, Purwati melihat amplop coklat yang diberikan oleh Pak Iskandar, dan setelah dia membuka amplop tersebut, Purwati terkejut dengan nominal uang sebesar 15 juta rupiah. Purwati pun menggunakan uang tersebut untuk membeli ternak dan sawah, yang pada akhirnya modal tersebut bisa dia gunakan sampai dengan hari ini. Demikianlah cerita horor tentang majikan pemuja iblis. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.